warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Saifuddin Bahrun, juga Bapak Dr. Ahmad Khalil yang bawa rekso pengajian ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan kami. Kajian hadis pagi ini agak meloncat kalau di dalam kitabnya, jadi tidak berurutan bab. Ini karena momentum tahun baru ini kami perlu menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ada hadisnya nanti itu. Sehingga topik kajian kita pagi ini adalah tahun baru dan penyakit hati. Kebetulan ada dokter syariah ini, Pak, ya. Kesehatan syariah dari penyakit hati. Ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin itu menyebutkan 10 sifat yang tercela, al-'asyrah al-mazmumah, dan itu sebenarnya adalah penyakit hati. Antara lain ada syirik, ada riya, ada sum'ah, kepingin didengar. Riya itu kepingin dilihat orang, kepingin didengar orang. Ada ujub, bangga diri, ada takabur dan sebagainya. Ya. Ada 10 ya. Itu penyakit hati. Sementara Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, salah seorang ulama besar dari madhab Hanafi, menyebutkan penyebab penyakit hati itu ada 2. Yang pertama, penyebabnya adalah syahwat, dan yang kedua adalah syubhat. Syahwat adalah keinginan, nafsu, atau sering disebut dengan hawa nafsu. Nafsu itu diri manusia. Ya. Kalau syubhat itu kekeliruan dalam memahami agama, itu namanya syubhat. Masih menurut Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan penyakit hati yang ditimbulkan oleh syubhat itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. Penyakit hati yang ditimbulkan
disebabkan oleh virus yang namanya syahwat. Itu wujudnya akan kelihatan dalam bentuk maksiat, dan nanti akan berakibat yang bersangkutan berdosa, mungkin dosa besar, mungkin dosa kecil. Sedangkan penyakit hati yang ditimbulkan oleh syubhat, wujudnya dapat berbentuk ibadah, gitu ya. Tapi nanti akibatnya dapat menjurus kepada syirik, gitu. Makanya ini lebih berbahaya, ya. Menurut Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat itu akan segera sembuh apabila syahwatnya sudah terpenuhi, meskipun nanti boleh jadi akan kambuh lagi. Tetapi penyakit hati yang ditimbulkan oleh syubhat itu sangat sulit diobati kalau dia tidak bersedia untuk mengobati dirinya. Dan apabila yang bersangkutan tidak mau mengobati, maka Allah akan menambahi penyakit yang lain. Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun. Apal Bu ya? Alhamdulillah ya. Fazadahumullahu maradun. Seperti awal-awal surat Al-Baqarah itu. Di dalam hati mereka ada penyakit karena mereka tidak mau berobat. Allah akan menambahi penyakit mereka. Ujungnya adalah walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat memedihkan. Kaitannya dengan tahun baru, kalau kami mengamati dari tahun ke tahun, penyakit hati yang menimpa sebagian dari kita tidak ada kecenderungan untuk sembuh, bahkan semakin parah, semakin kronis. Baik penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat maupun penyakit hati yang ditimbulkan oleh syubhat. Bab yang pertama, penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. 6 tahun yang lalu banyak orang mengkritik karena di Ancol dalam waktu yang hanya beberapa saat saja telah dibakar kembang api 6 tahun yang lalu senilai 250 juta rupiah. 6 tahun yang lalu. Ternyata kemarin hari Ahad kami mendengar siaran televisi di salah satu daerah itu di satu tempat saja membakar kembang api pada pergantian tahun senilai 2 miliar rupiah. Ya. Sampai komentar televisi mengatakan inilah kembang api 2 miliar rupiah. Itu baru di satu tempat. Mungkin kita bertanya, apa daerah itu
sudah tidak ada lagi orang miskin. Daerah itu masih masuk wilayah NKRI. Padahal menurut para ahli ekonomi, seperti yang kami baca di koran-koran, apabila Indonesia itu mengikuti indikator Bank Dunia yang menyatakan bahwa seorang yang miskin adalah seorang yang penghasilannya dalam satu hari minus $2 atau 18.000 rupiah. Apabila mengikuti indikator Bank Dunia ini, dan itulah yang dipakai oleh negara-negara maju, maka di Indonesia masih terdapat 117 juta orang miskin. Apakah di daerah tersebut sudah tidak ada lagi orang miskin, sehingga mereka rela membakar 2 miliar hanya untuk menyambut tamu yang fiktif? Ya, fiktif itu. Tahun baru itu nggak pernah ada. Yang ada itu kalender baru. Ya. Bulan baru juga tidak ada. Ya. Jam 000 malam Ahad yang lalu dengan jam 000 malam Senin berikutnya sama saja. Ya kan? Kalau orang mau berpikir yang waras gitu ya, ya, nggak ada apa-apanya itu. Maka kadang-kadang kita pikir itu orang sudah, ya, kalau nggak mirip ya sama dengan perilaku penyembah berhala. Apa persamaannya? Penyembah berhala itu bikin patung, ya, dia yang bikin, kemudian dia yang memuja-muja, dia yang mengagungkan sampai meninggalkan seluruhnya itu. Padahal dia yang bikin. Coba yang membuat tahun baru siapa coba? Gak ada sebenarnya tahun baru, tapi dibikin fiktif gitu, seolah-olah tahun baru itu sesuatu yang agung sekali, sampai orang rela kehujanan menunggu jam 00:00. Ya. Mau berjalan berkilo-kilometer ke tepi pantai Ancol hanya akan menunggu jam 00:00. Apa coba yang ditunggu itu? Itu kan bikinan dia juga, mereka-reka itu. Itu kok sama dengan penyembah berhala seperti itu. Dia membuat istilah pergantian tahun, kemudian dia agung-agungkan dan sebagainya. Di daerah tadi masih wilayah NKRI. Kita bertanya, apakah di daerah itu tidak ada lagi anak-anak yatim dan janda-janda yang miskin? Tahun lalu diberitakan seorang gubernur dari luar DKI datang untuk merayakan pergantian tahun di Jakarta, di sebuah hotel berbintang Grand Melia di Kuningan. Gak tahu bintangnya berapa itu, bintangnya 7 atau bintang 9, gak tahu. Dia datang dengan keluarganya. Satu orang dia harus membayar karcis 9 juta rupiah hanya untuk menyaksikan pergantian tahun di hotel. Padahal provinsi yang dia pimpin masih banyak orang yang miskin. Ya. Tetangga kami di Ciputat, kami baru tahu
adik kandungnya itu kesulitan untuk mendapatkan beras. Adik kandungnya itu, dia dapat kerjaan kalau ada orang sedang membangun rumah, dia disuruh untuk menunggu bangunan. Itu aja. Sekarang udah nggak ada yang bangun, sudah selesai, nggak ada kerjaan. Untuk beli beras kadang-kadang minta tetangga. Istrinya yang minta, "Bu, ada beras nggak, Bu?" Ya, karena di rumahnya nggak ada makanan, nggak ada beras. Itu adik kandungnya seperti itu. Dia malam tahun baru dengan keluarganya, katanya menyambut pergantian tahun itu pergi ke Singapura. Belum lagi yang bentuk-bentuk maksiat yang luar biasa, yang minum alkohol, yang minum narkoba, yang minum baygon. Kadang-kadang ada yang alkohol dioplos sampai pada mati. Bagus, kata saya, itu minum aja sekalian yang banyak itu. Ya. Orang mabuk ini alkohol diminum lah sekalian gitu. Ini semuanya adalah penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. Kita semuanya mengamati dari tahun ke tahun apa menurun, apa menanjak penyakit itu. Yang paling parah nanti kalau sudah penyakit yang dari London datang ke Jakarta. Kami kalau datang di London waktu itu, kawan-kawan di sana bilang, "Kamu kalau datang ke London coba pada malam tahun baru." Di London itu ada tempat yang strategis, yaitu Jalan Piccadilly, membentang jauh sekali seperti Sudirman dengan Tamrin lah kira-kira itu, dan nanti akan berujung di tugu yang tidak besar seperti Monas, ya. Namanya di Trafalgar Square, ya. Hampir sama dengan Sudirman, Tamrin, Monas kira-kira begitu. Nah, kata kawan-kawan yang di sana, kalau sudah jam 00.00 pergantian tahun, itu laki-laki perempuan campur semuanya, maka semuanya boleh mencium siapa saja, termasuk kalau nggak kebagian mencium kambing juga nggak apa-apa. Dan itu tradisinya nggak boleh ada yang menolak, meskipun yang mau nyosor itu udah seminggu nggak mandi. Habis 1 Januari itu kan dingin sekali, salju turun mereka. Pernah kami khotbahkan di Masjid Istiqlal ini. Ya, itulah yang kemudian saya sampaikan tadi, hadisnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti sungguh perilaku dan tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau dalam bahasa lain, pelan tapi pasti, yaitu hatta madakhalu juhra dhabbin. Seandainya mereka sampai masuk ke liang binatang dob, ya. Dob itu bukan biawak, ya. Binatang padang pasir yang seperti biawak. Dob itu halal itu makan. Kamu juga akan masuk ke sana. Makanya kalau diterjemahkan Indonesia orang nggak tahu dob itu. Sudahlah, lubang ular ada itu. Kamu juga akan masuk di sana. Bahkan dalam satu riwayat, satu versi,
Seandainya di antara mereka ada yang menzinai ibunya, di depan umum, maka kamu akan juga melaksanakannya. Ya, menzinai ibunya itu kan suatu hal yang mustahil, seperti itu ya kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang bisa terjadi juga. Lah itu cerita sang kuryang itu. Kalau terjadi kan begitu juga. Paling kalau ibunya itu, ya ibu tiri. Nah, bapaknya udah umur 70 tahun, menikah dengan gadis yang 20 tahun. Ya, bisa aja terjadi. Kamu akan mengikuti mereka seperti itu. Para sahabat bertanya, Ahum al-Yahudu wa Nasara ya Rasulullah. Apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ketika kami sampaikan dalam khutbah beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba kemudian seorang laksamana, ya, purnawirawan datang kepada saya. Ustaz, apa yang Anda sampaikan tadi sudah ada di Indonesia. Di mana Pak? Di tempat-tempat khusus. Jadi datang ke situ bersama istri masing-masing. Nanti kalau sudah jam 00.00 trompet dibunyikan, itu siapa boleh mencari siapa. Harus rela itu. Kalau nggak rela jangan datang ke tempat itu. Enak banget ya katanya. Ya mengikuti setan itu enak. Ya. Tapi buntutnya nanti dipanggang di bara api neraka. Nah ini semuanya adalah penyakit yang ditimbulkan, penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat. Ya. Memang setelah dilaksanakan, setelah dikerjakan, sembuh lagi, tapi nanti akan kumat lagi, bahkan lebih parah. Tunggu aja tahun 2013 nanti, apa lebih parah atau sembuh? Nanti kita boleh menyaksikan nanti, ya, kalau masih hidup kita itu. Karena banyaknya orang yang berlaku maksiat dalam malam tahun baru, maka banyak kemudian ustadz-ustadz yang punya ide bikin acara di masjid, nah gitu kan, untuk mengantisipasi agar tidak gemeruduk ke Ancol, gitu kira-kira gitu. Ya. Maka bikin zikir di masjid, bikin iktikaf tahun baru dan sebagainya. Ya. Sebatas hanya zikir saja atau iktikaf saja, kami pernah mengatakan insya Allah nggak apa-apa. Tetapi kalau itu dirutinkan, ditradisikan, itu lama-lama orang akan punya anggapan bahwa malam tahun baru memiliki keutamaan. Kalau sudah melekat sebagai tradisi, maka orang kalau tidak mengerjakan akan merasa kualat itu. Seperti halnya tradisi orang memandikan keris pada malam pergantian tahun juga, tahun 1 Syuro. Tadinya itu hanya sekedar minimal 1 kali setahun dibersihkan. Ya, untuk menandai 1 tahun akhirnya setiap malam 1 Syuro, 1 Muharram. Kemudian ketika mentradisi seperti itu kemudian timbul anggapan bahwa kalau tidak dimandikan akan membawa bahaya. Nah itu sudah bermasalah seperti itu.
Terus terang saya pernah menasihati Arifin Ilham agar tidak mengadakan zikir-zikir tahun baru di rumah dia. Ada yang berpendapat, Pak, itu kan cuma kekhawatiran nanti aja. Ya, kalau kekhawatiran nanti itu akan terjadi seperti itu kan urusan nanti. Ternyata sekarang yang namanya zikir-zikir tahun baru itu banyak di masjid-masjid yang sudah sampai kronis. Apa? Ketika terjadi pergantian tahun jam 000 mereka mengumandangkan azan sebagai tanda pergantian tahun. Udah ada di Jakarta itu. Habis azan langsung sujud pergantian tahun. Ini sudah masuk wilayah syubhat namanya. Dalam agama yang namanya azan itu adalah ibadah. Katanya penyelenggara sudah tanya kepada seorang yang pangkatnya profesor doktor gitu. Dijawab, tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkan azan pada jam 00:00. Kata dia begitu. Itu yang menjadi dasar saya mengatakan, coba cari apakah ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang jelas tekstual mengharamkan sholat subuh 10 rakaat. Tunjukkan kepada saya. Yang jelas misalnya kalimatnya innallaha harrama sholatal fajri 10 rakaatin gitu. Allah mengharamkan sholat subuh 10 rakaat. Tidak ada itu. Dalam Al-Quran dan hadis juga nggak ada. Dalam Islam yang namanya ibadah itu tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada inovasi. Ibadah acuannya harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan itu boleh jadi adalah sabda beliau, perbuatan beliau, dan atau penetapan beliau. Yang namanya tahun itu sudah ada pada masa Nabi. Bulan juga sudah ada, Muharram dan sebagainya, bahkan disebut dalam Al-Quran jumlahnya ada 12. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Jumlah bulan itu di sisi Allah ada 12. Di antaranya minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan suci. Dimulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian diadopsi oleh Islam, ditetapkan oleh Islam, bahkan disebut dalam Al-Quran. Itu 1 tahun 12 bulan itu. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, kamu siapa? Dia menjawab,
Rasulullah, saya yang datang tahun lalu kepada Rasulullah. Rupanya Rasulullah pangling gitu kan. Tapi dengan menyebutkan fil'am gitu, tahun lalu, menunjukkan bahwa istilah tahun itu sudah ada pada masa Nabi itu. Tapi tidak ada keterangan dari Nabi bahwa dalam pergantian tahun itu dikumandangkan azan. Apalagi kemudian diiringi oleh sujud pergantian tahun. Ya. Maka melakukan adzan pada jam 000 pergantian tahun itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, sudah disebut dengan membuat syariat sendiri dalam agama, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ayat 21 surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihi. Allah mengecam sikap orang-orang musyrikin dalam ayat ini yang beribadah tidak memakai cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, memakai cara-cara sendiri. Orang-orang musyrik ini, kemudian Allah mengecam mereka. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membikinkan syariat kepada mereka dalam masalah agama, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, kata-kata yang tidak diizinkan oleh Allah, kalau menurut para ulama, menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Jadi untuk mengharamkan sesuatu tidak harus ayat Al-Quran mengatakan kata-kata haram. Nabi mengatakan kata-kata haram, tidak selamanya begitu. Kalau kembali kepada ilmu usul fikih namanya itu. Maka terus terang Pak ya, di Indonesia itu minim orang yang ahli usul fikih. Sebutkan kepada saya mana ada ayat yang mengharamkan minum baygon. Gak ada. Apa kemudian minum baygon itu halal? Gitu. Kalau cara berpikirnya Allah nggak pernah menyebut bahwa baygon haram, ya mungkin dia akan mengatakan halal. Allah hanya menyebut dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri kamu. Maka setiap sesuatu yang membahayakan itu haram menurut para ulama. Inilah yang saya kemudian teringat hadis Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha la yantazi'ul ilma minal ardi intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan sekali cabutan, tetapi dengan mematikan, mengambil para ulama. Ya, tentunya ulama di sini adalah ulama dalam konteks ulama yang warasatul anbiya. Kan ulama sekarang itu macam-macam. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala. Sehingga apabila Allah sudah tidak lagi menyisakan satu orang yang alim, ulama, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin dan idolanya. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang agama, fa'aftau min ghairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa, menjawab
tanpa ilmu syar'i, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan ini sudah ada sekarang. Ya? Oh lebih tahu ibu. Intelektual banyak, profesor, doktor, udah di mana-mana ada. Apalagi di Ciputat, mata merem itu akan ketabrak profesor. Tapi mungkin yang dimaksud ulama di sini itu sudah sungguh langka. Termasuk tadi itu, katanya dia tidak bertanya pada seorang yang pangkatnya profesor doktor. Jawabannya, Al-Quran tidak pernah mengharamkan, nggak ada dalil yang mengharamkan. Ya, kalau gitu sholat subuh 10 rakaat juga tidak ada ayat dan hadis yang mengharamkan. Bahkan menurut ilmu kesehatan mereka itu bagus. Ya. Pagi hari, apalagi jam 8 sudah sinar matahari mencorong gitu, ada vitamin D, semakin banyak bergerak semakin bagus. Ya. Atau sudah masuk pada wilayah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahdatsa fi amri dinina ma laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang membuat inovasi sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada perintah kami, maka dia akan tertolak. Ya, para ulama mengatakan dengan kata-kata tertolak itu artinya diharamkan. Maka kemudian para ulama sepakat membuat kaidah al-aslu fil ibadah al-ittiba. Pada prinsipnya dalam masalah agama adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti itu dapat berupa mengikuti ucapan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Itu kata para ahli ilmu usul fikih. Ada seorang ibu yang cerita pada saya, kami, wah, saya ikut Pak itu adzan jam 000 itu adzan pergantian tahun, dan saya ikut sujud pergantian tahun Pak. Ketika mendengar adzan rasanya syahdu sekali, ya, menyentuh lah gitu kan, nah, gitu kan Pak. Dan ketika sujud saya khusyuk sekali sampai menangis Pak. Apakah seperti itu masih juga diharamkan Pak? Kami menjawab, kriteria kebenaran ibadah kita bukan syahdu atau bukan menangis, tapi kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun menangis sampai mukenanya basah kuyup, ya, kalau sholat subuh 10 rakaat, saya jamin itu tidak benar. Sayang Pak, sekarang juga ada model-model ritual itu yang intinya mempertangis orang. Memang menangis itu suatu yang boleh jadi disunahkan. Menangis itu ada 3 hukumnya, kira-kira begitu. Ada menangis yang haram, seperti menangisnya seseorang yang diiringi atau dibarengi dengan niyahah, meronta-ronta, sambat-sambat, gitu kan? Itu haram. Yang kedua, menangis yang mubah, boleh. Seperti menangisnya Rasulullah ketika beliau atau ketika putra beliau yang bernama Ibrahim itu wafat.
hanya dengan mata saja, dengan air mata, tidak sampai teriak-teriak apalagi meronta-ronta, itu boleh. Ada menangis yang sunnah, punya keunggulan. Apa itu? Seperti menangisnya orang yang sedang berzikir, tapi ya ada tapi yang tiganya itu di tempat yang sangat sunyi. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari menyebutkan ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya disebut warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang sedang berzikir kepada Allah dalam situasi dan suasana yang sunyi, mungkin jam 3 malam atau jam 2 malam, sendirian, bukan rame-rame. Kemudian dia mengingat dosa-dosanya apa sudah diampuni oleh Allah atau belum. Kenikmatan Allah diberikan kepada dia sedemikian banyak, tapi taatnya tidak seimbang dengan maksiatnya, kemudian dia nangis. Itu nangis yang disunahkan seperti itu. Bukan ditangiskan. Sekarang itu saya pernah menyaksikan, ini ada hikmahnya, saya menyaksikan, saya diundang ceramah di sebuah hotel berbintang, tepatnya di Hotel Syahid, Jakarta. Ketika saya dijemput oleh panitia, kemudian diajak masuk, loh, ruangannya kok gelap seperti ini? Ada apa? Pak, mereka ini muhasabah. Muhasabah. Iya, saya katakan muhasabah. Muhasabah. Ya. Akhirnya saya perhatikan, ternyata ada orang yang sedang bercerita. Itu gelap. Ya. Bercerita itu cerita tentang Ukasah katanya. Ceritanya dengan suara yang memelas, menyedihkan, dan diiringi dengan musik yang sentimental, dengan alunan musik. Jika orang mulai tersudut, gitu kan? Kemudian setelah cerita selesai, ceritanya lama, ada 45 menit ceritakan. Ya, pesertanya itu dalam keadaan gelap itu. Saya dengarkan aja, biar ada komentar nanti itu. Setelah selesai ada komando, katanya yang komando itu, setelah tahu saya itu namanya trainer itu, pelatih ini. Ini training nangis gitu. Silakan sujud semua kan. Diiringi musik yang dilakukan lagu kita itu. Orang udah kira-kira udah bernangis, trainer mengatakan ya sujud selesai, gitu ya, seperti mengheningkan cipta itu ya. Kemudian nyala orang-orangnya berpelukan maaf pasti pada nangis itu. Allah Akbar, ini muhasabah model apa? Lu katanya mereka bayarnya mahal itu. Di hotel 2 malam, bayarnya waktu itu mungkin ada 5 tahun yang lalu itu, katanya sampai 5-6 juta bayarnya. Seakhirnya bodoh banget orang mau menangis saja mau bayar sampai 6 juta. Memang saya katakan menangis itu tadi ya, ada yang unggul seperti itu, ada yang mubah, ada yang haram, tapi bukan dipertangiskan, gitu kan? Yang utama tadi katakanlah sunnah kan itu kan? Itu seorang yang di malam hari sendirian misalnya, kemudian dia tafakur, muhasabah tentang dirinya sampai menangis, atau dia berdoa kepada Allah sampai menangis, itu yang menangis yang disunahkan.
bukan dipertangis. Kalau dipertangis menurut saya mudah saja. Ya, bawa palu satu, nangis semua. Ya. Ini menurut saya adalah ritual muhasabah yang oplosan. Ya, ya, ada musik. Jadi, caranya apa itu? Oplosan model film India itu. Oplosannya diberi cerita yang menyedihkan, orang akhirnya menangis tuh. Ya, itu bukan menangis yang disunahkan dalam Islam. Muhasabah iya, tapi caranya harus mengikuti cara Rasulullah. Itu. Adzan, pernahkah adzan Rasulullah untuk pergantian tahun? Itu. Adzan itu pertama disyariatkan untuk memanggil orang untuk sholat fardu. Sholat sunnah aja tidak pakai adzan. Masih sama-sama sholat itu. Yang kedua, disyariatkan dalam rangka membisikkan jabang bayi yang baru lahir. Itu ada, Rasulullah sendiri mengerjakan. Cuma jangan mengumandangkan, tapi cukup dibisikkan aja. Ketika Sayyidina Hasan lahir, itu hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian orang mengkiaskan ketika jabang bayi lahir di dunia, pertama kali yang diperdengarkan adalah kalimat tauhid, maka orang yang meninggalkan dunia diperdengarkan kalimat terakhir adalah kalimat tauhid. Itu kias. Kemudian yang ketiga, adzan dapat dipakai untuk mengusir setan. Ini dasarnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk sebuah rumah kosong, ternyata kemudian ada yang panggil-panggil, ya Abu Hurairah. Orang nggak ada. Akhirnya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, cerita, ya Rasulullah, nggak bisa masuk rumah, nggak ada orang, tapi kok ada orang panggil-panggil, sama orang-orang nggak ada. Apa kata Rasulullah kemudian? Kalau kamu masuk rumah seperti itu, artinya tempat-tempat yang angker seperti itu, atau ya, maka kumandangkanlah adzan, beradhanlah kamu. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa apabila dikumandangkan adzan, maka setan akan lari terbirit-birit. Maka adzan itu dapat dipakai untuk mengusir setan. Itu dasarnya ada, silakan. Ya. Tapi untuk pergantian tahun, saya ini belum pernah menemukan gitu. Ya. Sujud misalnya, dalam Islam itu sujud ada yang disepakati oleh para ulama. Pertama, sujud sholat, itu disepakati oleh ulama. Termasuk dalam pengertian sujud sholat adalah sujud sahwi. Kalau itu sujud di dalam sholat. Yang kedua, sujud tilawah, karena membaca Al-Quran. Ada termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran di mana disunahkan kita untuk sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Ya, seorang nenek begitu dapat cucu langsung sujud. Itu sujud syukur. Gitu ya. Itu yang disepakati ulama, 3 sujud itu. Yang keempat tidak disepakati oleh ulama, yaitu sujud doa. Kita sering melihat orang sudah mau bangun, tiba-tiba dia sujud.
Udah sholat itu, udah wiridan, lama itu, dan kemudian kalau pergi, itu namanya sujud doa. Ini tidak disepakati oleh ulama. Bagi yang membolehkan, mereka menggunakan dalilnya sahih. Hadis riwayat Imam Muslim yang artinya sebaik-baik doa yang kamu sampaikan, panjatkan kepada Allah adalah ketika kamu sedang bersujud. Kemudian ada yang memahami, ya doa yang paling bagus adalah doa yang dibarengi dengan sujud. Itu. Ini yang membolehkan pegangannya itu. Yang tidak membolehkan mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah itu ya dalam sholat, sujud ketika sholat. Nah ini. Makanya saya kalau ada orang yang juga tadi masalah khilaf aja. Dua-dua dia punya dalil semuanya. Cuma penafsirannya yang pemahamannya berbeda. Nah, sementara sujud pergantian tahun, iya. Pak, itu sujud syukur, Pak. Ya kalau sujud syukur itu nikmatnya apa? Kalau mau disebut ya kenikmatan, ya tiap malam kamu kan dapat kenikmatan, kenapa nggak sujud tiap malam? Ya, hidup nggak sehat itu. Ya, sujud terus tiap malam. Makanya terus terang Bu, kami belum pernah dan insya Allah tidak akan pernah mengikuti acara-acara tahun baru. Meskipun bentuknya zikir, bahkan dikhawatirkan akan membawa kepada yang tadi dilarang oleh Rasulullah SAW, apalagi juga disebut sebagai membuat syariat sendiri. Nah ini kami sampaikan, ya mudah-mudahan belum ada yang terjangkit penyakit ini, baik yang ditimbulkan oleh syahwat maupun yang ditimbulkan oleh syubhat. Ya, maka ini adalah dalam rangka preventif, ya, dalam rangka menjaga diri. Kata para dokter, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi hari ini saya sebagai dokter, ya. Bagi yang sudah terjangkit, ya harus segera diobati. Apa obatnya? Obatnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah SAW, saya tinggalkan dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Apabila kalian pegang dua hal itu, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu obat kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.